Bonatua menang gugatan di KIP. KPU wajib buka salinan ijazah Jokowi ke publik. Ya teman-teman semua, perjuangan yang berbulan-bulan dan melelahkan akhirnya kemenangan itu diraih oleh Pak Bonatua ya, di mana beliau menginginkan KPU untuk membuka semua ijazah dari Pak Jokowi ya. Karena kan kita tahu kemarin tuh ada 9 item atau berapa itu yang ditutupi ya, termasuk tanda tangan, ada juga tanggalnya dan lain sebagainya. Nah sekarang sudah tok ya, berarti tidak ada alasan lagi untuk KPU menutup ya. Jadi publik bisa melihat utuh secara keseluruhan gitu. Nah tentu ini menjadi kemenangan untuk rakyat kata Pak Bonatua ya, bukan kemenangan untuk dirinya sendiri melainkan untuk rakyat gitu loh. Di mana memang polemik ijazah ini sampai hari ini masih belum juga tuntas ataupun selesai. Nah, lalu bagaimana komentar netizen dan juga bagaimana komentar Pak Roy Suryo CS nantinya gitu ya. Dan tentunya ini akan menjadi kepanikan juga untuk para termulnya ya. Karena kemarin itu ketika Pak Bonatua belum mendapatkan kepastian ataupun belum diketok ya, ditolak terus gitu kan. Nah itu membuat para termul bahagia, tapi sekarang justru sebaliknya nih kayaknya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Mampus nggak lu para termul? Pengadilan udah mengabulkan kalau salinan ijazah Jokowi yang ada di KPU adalah dokumen terbuka. Lu lihat nih. Putuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden RI periode 2019 dan 2022 merupakan informasi yang terbuka. Ini adalah keputusan hukum. Kalau kalian menyerang hakim dan menghina pengadilan ini, berarti sangkaan gue benar. Kalau di otak kalian, hukum itu tidak lebih tinggi dari Jokowi. Aneh banget. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya kan kembali saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini. Itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia ingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih seperti yang kita alami ini perjuangan panjang ya, emang mana ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kemarin saya bilang ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731 muncul demo hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Ya. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi. Dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai buat publik melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Seperti itu. Akhirnya setan itu tidak bisa bersembunyi terus. Setan makanya suatu waktu dia akan terlihat dalam bentuk wujud lain. Pada hari ini ya kemenangan Bonatua dan rakyat membuktikan bahwa semua informasi yang disimpan oleh Jokowi dan Ternak Mulyono harus dibuka. Kalau tidak dibuka dia diwajibkan kata keputusan sidang membuka. Coba kita dengarkan. Memutuskan
menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pentanam presiden RI periode 2014-2019 dan 2022 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon. Gimana para termol? Kalian seneng nggak lihat berita kayak gini? Tuh kan dia aja udah ngakuin kalau ijazah Pak Jokowi asli. Goblok lu. Emangnya Egy Sujana udah megang ijazahnya Jokowi? Udah lihat ijazahnya Jokowi? Udah neliti ijazahnya Jokowi? Kan ijazahnya masih di Barreskrim. Kalau kita mau menjatuhkan logika berpikir kita, bisa aja kita langsung menyimpulkan kalau ijazah Jokowi itu asli. Kita mau pakai narasi apa? Narasi bodoh yang populer di kalangan termul-termul. UGM udah bilang kalau itu asli, ya jadi pasti asli. Emangnya nggak mungkin kalau UGM berbohong? Emangnya nggak mungkin kalau UGM kerjasama sama Jokowi? Ini bukan tuduhan, ini tentang kemungkinan. Dan di dunia ini, segala hal memungkinkan untuk memunculkan setiap kemungkinan. Itu namanya probabilitas. Ya kecuali kita mau menjatuhkan logika berpikir kita, tanpa pembuktian, langsung menyimpulkan, ijazah itu pasti asli. Aneh banget. Roy Suryo CS, Dr. Tifa Rismon. Kalau menurut KUHP baru, nggak bisa ditahan. Bisa diselesaikan dengan restoratif Dia justice nggak ya, bisa Pak? ditahan, kayaknya nih. Ini cek aja nih. Ya, menurut saya nggak bisa ditahan. Kenapa? Syarat penahanan dalam KUHP baru itu menjadi super komplit, Pak. Super rigid. Nggak sesubjektif zaman dulu. Zaman kemarin. Kemarin kan orang bisa ditahan karena apa? 3 kekhawatiran. Melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi kesalahan. 3 itu, tapi yang depan kata yang depannya kekhawatiran. Nah, kekhawatiran bos, itu susah tuh, sangat subjektif. Yang siapa menafsirkannya penyidik, dia mau khawatir ya khawatir, nggak khawatir ya khawatir. Kalau KUHP yang sekarang nggak ada kata kekhawatiran, upaya melarikan diri, berarti kan terbukti dulu. Upaya ingin mengulangi bukti, upaya, ya kan lalu. Menyuruh saksi berkata tidak sebenarnya, ya kan ya, itu kan obstruction of justice. Lalu mengabaikan panggilan 2 kali, semuanya terukur. Rismon, Pak Rismon, Dr. Tifa, Pak Roy Suryo, ya kan tinggal ngomong loh, saya sudah sampaikan yang sebenarnya. Rumah saya, pas Roy misalnya di Jogja, ini alamatnya, saya nggak akan melarikan diri. Nomor HP saya ini, saya kan mau mengulangi tindak pidana, mana buktinya? Nggak bisa ditahan sewenang-wenang, Pak. Jadi kan orang kalau dapat ini dijerat dengan masalah hukum, orang politisi, kalau dia ditahan itu kan dia bertinju dengan tangan terikat. Kalau udah ditahan. Tapi ya kan kalau dia nggak ditahan dia bebas, Pak. Iya kan? Dia bertinju sama-sama, dia bisa pakai gendong kan kedua tangannya. Nah inilah yang menurut saya situasi yang jauh lebih baik bagi aktivis dan jurnalis dengan KUHP dan KUHP baru. Guys, taruhannya tinggal menunggu waktu 3 orang ini segera menghuni penjara, yaitu RRT, Rismon, Roy, Dr. Tifa. Betapa tidak, Polda Metro Jaya sudah melimpahkan berkas pemeriksaan mereka sebagai tersangka di kejaksaan. Kalau berkasnya sudah dianggap lengkap, maka tahap selanjutnya di pengadilan. Dan di pengadilan nanti, 3 orang ini pasti diarahkan untuk dipenjara dengan tuduhan memfitnah atau mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarganya, memanipulasi data atau edit dan sebagainya, itu seperti yang diberitakan itulah. Juga ini yang terpenting, membuat onar, menyebarkan informasi bohong sehingga banyak orang yang terpancing. Dan atau cara apalah, yang penting 3 orang ini dipenjara. Sementara Egy Sujana yang sudah masuk barisan tersangka kan sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Dan sekedar info nih, sepertinya pengumuman dari pihak Polda Metro Jaya bahwa berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan setelah Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis bertemu dan dalam tanda kutip berkompromi dengan Pak Jokowi, karena di sana mereka selain memuji-muji Pak Jokowi juga mengajukan restoratif justice atau permohonan damai, dan saya kira Pak Jokowi akan memaafkan mereka lah, sehingga mereka tidak masuk lagi dalam barisan orang-orang yang diperiksa dan kemudian dipenjara, gitu ya. Bahkan
kemungkinan besar Pak Egy Sujana ini karena sebagai pengacara senior juga kan dimintai untuk memperkuat posisi Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi, bahkan kami katakan itu asli, dan berbagai alasan baru yang diungkapkan oleh Pak Egy Sujana. Barangkali begitu, tidak menutup kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, memang kita tahu lah Pak Egy ini kan motivasinya berbeda dengan RRT ini. Sekali lagi, barangkali takut di penjara, kemudian juga nih bisa dapat fulus nih kalau tidak di penjara gitu. Yang ketiga, ya kalau di kasusnya Pak Jokowi ini, jasa Pak Jokowi ini, popularitas Pak Egy Sujana itu tidak muncul ke permukaan, tenggelam di bawahnya RRT begitu, sehingga tidak ada untungnya ini bersama RRT ini Pak Egy Sujana, gitu kira-kira. Lalu teman-teman, meskipun nanti RRT ini dipenjara, tetapi gugatan terhadap keaslian jasa Pak Jokowi tidak mungkin akan terhenti. Itu pasti itu. Di Solo aja sekarang, di Salatiga, Pengadilan Negeri Salatiga, sedang berlangsung pengadilan. Yang dimana warga, alumni UGM, mengajukan namanya, ya haknya untuk menggugat keaslian jasa Pak Jokowi melalui pihak-pihak atau instansi-instansi terkait lainnya. Dan Pak Jokowi sana nggak pernah hadir juga. Ya gitu ya. Nah, yang terpenting teman-teman semua, gini. Kebenaran itu sampai kapanpun ditutupi, pasti akan menemukan jalan sendiri untuk terungkap. Cepat atau lambat. Percayalah itu. Kemudian kedua, warga negara bangsa ini tidak mau lagi untuk mempercayai kebohongan. Dipaksa percaya pada kebohongan. Tidak mau lagi percaya pada pemimpin yang bohong. Saya kira begitu. Dan benih-benih itu muncul di mana-mana. Persoalan sekarang, ini kan memang kekuasaan masih berpihak pada Pak Jokowi, dan RRT ini berjalan sendiri tanpa topangan dari kekuatan politik atau dana dari manapun. Itu artinya, ya mereka ini akan jadi korban dari kesadaran palsu warga dan atau juga arogansi kekuasaan dan pemilik modal. Diri